hari ini kita akan membacakan buku cerita Hore TB Sembuh yang dibacakan oleh Bunda PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Franka Makarim. Adik-adik sudah siap ya? Kita nonton sama-sama. Buku cerita Hore TB Sembuh. Apakah adik-adik sudah siap? Hore TB Sembuh. Suatu hari di sekolah dasar negeri 3 pagi, Tibi dan Dita duduk di pinggir lapangan dengan bekal mereka. Hai Tibi, hari ini aku bawa roti abon kesukaanku. Kamu bawa apa Tibi? Roti dan selai kacang. Wah, itu roti kesukaan kamu kan? Kok diam saja? Kamu sakit? Yuk habiskan, kita udah harus masuk kelas lagi. Tibi, kenapa? Kok kamu pucat? Wah, kamu agak demam. Lebih baik kamu ke UKS ya istirahat dan minum obat penurut panas. Nanti ibu hubungi orang tua kamu. Tibi demamnya sudah berapa lama? Tidak ingat, Bu. Dari hari Minggu mungkin. Wah, sudah hampir 3 hari ya. Kamu juga lagi batuk? Ya, Bu Guru. Selamat siang. Dengan Ibu Tibi, saya Ibu Astrid, guru penanggung jawab dari UKS. Tibi agak demam. Apakah bisa dijemput? Ya baik, Bu. Saya segera ke sana. Terima kasih ya, Bu Guru. Iya, Ibu. Sebaiknya kalau tidak membaik langsung diperiksa ke dokter. Saya tadi hanya memberi obat penurun panas dan obat batuk. Oh iya Bu, karena TB batuk dan demam, ini ada leaflet tentang penyakit tuberkulosis yang Ibu bisa baca di rumah. Ibu TB teringat bahwa TB belakangan sering demam dan nafsu makan TB sangat berkurang dibanding biasanya. TB juga tampak lesu, tidak seaktif biasanya. Leaflet yang diberikan memberikan pengetahuan dan informasi mengenal gejala tuberkulosis pada anak, seperti demam lebih dari 2 minggu, berat badan menurun dalam 2 bulan, batuk lebih lama dari 2 minggu, lesu, kurang aktif bermain, dan batuk bukan gejala utama pada TBC anak. Di sore hari kemudian, Ibu Tibi memutuskan pergi ke dokter praktek dekat rumah untuk memeriksakan TB. Selamat sore dokter, akhir-akhir ini TB sering demam dan lemas, padahal saya sudah beri obat penurun panas. Tapi masih demam, nafsu makan juga berkurang. Dokter praktek mandiri yang namanya Dokter Oni adalah dokter keluarga TOS TBC, buka setiap hari. Dia bilang, coba saya periksa ya. Ibu, apakah TB juga batuk? Iya dokter, kenapa ya dok? Sudah berapa lama batuknya? Sekitar 2 mingguan dok, kalau saya tidak salah ingat. Apakah berat TB turun? Belum ditimbang lagi, tapi memang nafsu makannya berkurang. Baik Bu, dari gejala dan hasil pemeriksaan ada kemungkinan TB sakit tuberkulosis. Untuk memastikannya, TB perlu pemeriksaan lanjutan, yaitu foto ronsen dada, tes tuberkulin, dan periksa dahak. Ini saya berikan surat pengantar untuk TB cek di puskesmas ya. Apakah TB bisa mengeluarkan dahak, Bu? Belum pernah saya coba, dokter. Oke, usahakan besok pagi, namun nanti malam minum air putih 2 gelas sebelum tidur supaya dahaknya lebih mudah dikeluarkan. Dan dahaknya ditaruh di pot ini ya. Kemudian dahaknya dibawa ke puskesmas. Ini surat pengantarnya. Kemungkinan lusa sudah ada hasilnya. Nanti saya akan telepon.
Di Puskesmas Rengas Jaya, dahak TB diperiksa dan TB menjalankan tes tuberkulin. Memakai mesin tes cepat molekuler, tes tuberkulin dilakukan oleh perawat dan dokter di puskesmas setempat. Beberapa hari kemudian, Ibu TB berkata, "Bagaimana hasil pemeriksaan TB, Dok?" Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, TB sakit tuberkulosis atau TBC, Bu. Oh, TB sakit TBC? Kok bisa, dokter? TBC itu apa, dokter? Kata TB. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan ini menular lewat udara. Anak-anak biasanya tertular dari orang dewasa yang sakit TBC di sekitarnya. Apakah ada di rumah yang sering batuk? Kakek Tibi tinggal serumah dengan kami dan sudah lama batuk, Dok. Ia juga tidak mau diperiksakan ke dokter. Sebaiknya kakek segera diperiksakan ya, Bu. Batuk lama pada orang dewasa bisa merupakan gejala TBC. Jika kakek Tibi ternyata sakit TBC, sangat mungkin TB tertular dari kakeknya. TBC dapat disembuhkan dengan minum obat setiap hari dan tuntas selama 6 bulan. Ibu sebagai pengawas minum obat ya, jadi tolong dibantu agar TB minum obatnya teratur. Obat TBC disediakan oleh pemerintah, jadi tidak dipungut biaya. Untuk menunjang kesembuhannya, TB juga harus makan makanan bergizi. Lingkungan rumah dijaga bersih, buka jendela agar sinar matahari masuk, dan aliran udara baik. Jadi TB tidak bisa sekolah, Dok. TB bisa sekolah lagi, Bu. Tapi untuk sementara TB istirahat di rumah dulu. Nanti kita lihat perkembangannya. Siapa saja ya yang tinggal di rumah bersama TB dan kakek, kata dokter. Saya, ayah TB, adiknya TB Rina, umur 4 tahun, serta asisten rumah tangga kami, Mbok Sum. Sebaiknya segera diperiksa, Bu, terutama Rina, adik TB. Anak-anak berisiko tertular TBC, jadi harus dipastikan apakah Rina sakit atau tidak. Saya beri rujukan surat untuk memeriksakan Rina. Nanti Ibu bisa kembali lagi ke sini apabila pemeriksaannya sudah ada. Selamat pagi Ibu, saya Salma, Kader Kesehatan dari Puskesmas Rengas Jaya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, bagaimana dengan TB? Apakah minum obatnya teratur? Iya Mbak, tadi pagi sudah minum sebelum sarapan. Wah, pintar sekali. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Apakah sudah melakukan pemeriksaan? Belum Mbak, kakek belum mau diajak periksa. Kakek perlu diperiksa agar batuknya sembuh, karena batuk merupakan salah satu gejala dari tuberkulosis atau TBC. Nah, beberapa hari kemudian, TB dan keluarga bertemu lagi dengan dokter. Semua hasilnya sudah saya terima. Hasil kakek positif, jadi kakek juga harus minum obat TBC. Untuk yang negatif tetap harus meminum obat pencegahan, terutama untuk Rina. Loh, Dok, kalau kami sehat kenapa harus minum obat juga? Ya, karena ibu dan keluarga tinggal serumah dengan kakek yang sakit TBC. Sangat besar kemungkinan kuman TBC sudah terhirup. Karena kekebalan tubuh yang baik, kuman yang terhirup tersebut tidak meninggalkan sakit. Obat pencegahan bertujuan untuk mencegah agar kuman tersebut tidak berkembang dan menimbulkan sakit TBC. Oh, begitu ya, Dok. Baiklah, kami akan minum obat pencegahan secara teratur. Jangan sampai kita semua menjadi sakit. Ingat ya, Bu, ada beberapa etika batuk. Tutup hidung dan mulut menggunakan lengan Anda seperti ini. Gunakanlah masker. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Segera buang tisu yang dipakai dan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jangan lupakan ini semua, termasuk jangan meludah sembarangan ya. Di rumah keluarga TB termasuk Mbok Sum rajin minum obat mengikuti anjuran dokter.
Nah, Tibi masuk sekolah. Tibi, apa kabar? Kamu sudah sehat sekarang? Iya, sudah lebih baik. Tapi saya masih harus minum obat setiap hari. Tidak apa-apa, Tibi, supaya kamu sehat dan ceria lagi. Kemarin aku sedih loh, lihat kamu tidak semangat makan roti kesukaan kamu. Setelah itu kamu tidak masuk. Sekarang kamu sudah sekolah, jadi kita bisa main dan belajar bersama lagi. Yeay! 6 bulan kemudian, kakek, ayah, ibu, Boksung, Tibi, Rina pergi ke dokter dan semua dinyatakan sudah sehat kembali. TBC dapat disembuhkan dan dicegah. Mari kita dukung gerakan eliminasi TBC di Indonesia. Temukan dan obati pasien TBC sampai sembuh dan berikan obat pencegahan kepada orang yang kontak erat dengan pasien TBC. Demikian cerita Hore, TB sembuh. Adik-adik selalu ingat ya, etika batuk, dan jangan lupa apabila kita sampai sakit TBC, minum obatnya dengan teratur dan sampai sembuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan adik-adik serta orang tua yang hadir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memudahkan dan melancarkan segala niat baik kita untuk bersama-sama membangun negeri tercinta kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti 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 Om.